Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan saya dengan channel dakwah Muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu belajar membaca Al-Quran disertai juga belajar dengan tajwidnya. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai dengan pembacaan ta'awud dan basmalah dengan harapan semoga pelajaran ini bisa barokah, bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم فانتقمنا. Di sini ada hamzah wasal berdiri ini, yaitu kan hamzah wasal. Karena hamzah wasal itu ada di tengah, maka ini cara bacanya langsung ke nun sukun atau nun mati. Jadi hamzah wasalnya itu dibuang atau tidak dianggap, langsung masuk ke non sukun. Fantaqamna, seperti itu. Non mati bertemu dengan ta, cara bacanya samar, didengungkan, siap-siap ke huruf ta-nya karena ikhfa hakiki. Fantaqamna minhum, mim mati bertemu dengan ta, mim mati bertemu dengan nun. Cara bacanya jelas, terang, karena bacaan izhar safawi. Hukum mim mati bertemu dengan non, yaitu izhar safawi. Jelas, terang, tidak boleh didengungkan. Oke. Fantaqamna minhum. Nah, panjang dua ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Ini namanya mad asli atau mad tabi'i. Terus minhum, di sini ada nun mati bertemu dengan ha. Jelas, terang, tidak boleh dengung, tidak boleh panjang. Kenapa? Karena izhar halqi. Minhum, seperti itu. Jangan didengungkan. Minhum, itu salah. Yang betul minhum, begitu. Kita ulang sekali lagi. فانتقمنا منهم فأغرقناهم. Di sini ada mim mati bertemu dengan fa. Ini sama, izhar safawi, jelas, terang, tidak boleh dengung, tidak boleh panjang. Fa'aghraqnahum. Di sini ada qaf. Qafnya sukun, berarti ini qalqalah. Qalqalah apa? Ada di tengah, qalqalah sughra. Harus dipantulkan ke qafnya. Fa'aghraq, seperti itu ya. Fa'aghraqnahum. Nah, panjang dua ketukan, ada alif diawali dengan fathah mad asli. Fa'aghraqnahum fil yam. Mim mati bertemu dengan fa, hum fi. Jelas, terang, izhar safawi. Izhar safawi itu hurufnya huruf hijaiyah, semua huruf hijaiyah selain ba dan mim. Jadi semua huruf hijaiyah selain ba dan mim. Cara bacanya jelas, terang, tidak boleh dengung. Hum fil, seperti itu. Fa'aghraqnahum fil yam. Di sini ada alif lam qamariyah, tandanya sukun. Yam, gunnah musyaddadah. Karena apa? Karena mim tasydidnya berdiri sendiri.
Yam, ditahan seperti itu ya. Karena sukun atau karena mati atau waqaf gitu. Kita ulang. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن Lillahi lafdul jalalah di mana-mana pasti panjang dua ketukan kecuali ada di akhir. Ada di awal, ada di tengah. Panjangnya hanya dua ketukan. Mad asli. Kalau di akhir itu namanya mad arid lisukun. Berubah menjadi mad arid lisukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Kalau ada di akhir kalimat atau di waqaf. Oke. Kita ulang sekali lagi. Lillahi mulkus samawati. Di sini ada alif lam syamsiyah. Kenapa? Ada alif lam, terus setelah alif lamnya ada tasydidnya, tanda tasydidnya atau harokat tasydid. Makanya disebut dengan idgham syamsiyah. Samawat, mawat, sama-sama panjang dua ketukan. Kenapa? Karena ada tanda berdiri di atasnya. Sama-sama mad iwad. Lillahi mulkus samawati wal ardi. Alif lam qamariyah, tandanya sukun. Wal ardi, ra-nya ra tafkhim, ardi. Wal ardi. Wa ma fihin, wa ma panjang dua ketukan, ada alif diawali dengan fathah mad asli atau mad tabi'i. Fi sama mad asli juga dua ketukan panjangnya karena ada ya mati diawali dengan kasroh atau ya mati sebelumnya kasroh. Wal ardi wa ma fihin. Hin on tasydid guna musyaddada, dengung dua ketukan. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Kita lanjut. Qadhifihi fit tabuti faqadhifihi fil yam. Qadhifihi. Di sini ada qaf dan berharokat sukun. Qaf sukun artinya qalqalah ada di tengah kalimat berarti qalqalah sugro. Qadhifihi, fi panjang dua ketukan karena ada ya mati sebelumnya kasro atau ya mati diawali dengan kasro. Qadhifihi fit tabuti. Fit tabuti di sini ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam. Setelah alif lam itu ada tasydid. Makanya disebut dengan alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Qadhifihi fit tabuti. Ta panjang dua ketukan, ada alif diawali dengan fathah. Bu sama dua ketukan juga karena waw mati diawali dengan dhammah. Sama-sama mad asli atau mad tabi'i. Qadhifihi fit tabuti faqadhifihi. Sama ini qalqalah sugro ada di tengah. Qalqalah berarti harus dipantulkan ke hurufnya. Faqadhifihi seperti itu. Fi panjang dua ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh. Ya mati sebelumnya kasroh. Dua ketukan mad asli atau mad tabi'i. Faqadhifihi fil yam.
Di sini ada alif lam. Alif lam qamariyah tandanya sukun. Terus mim tasydid gunnah musyaddadah. Kita ulang sekali lagi. Aniqadhi fihi fit tabuti faqadhi fihi fil yam wa ma lahum bihi min ilmin yattabi'una illa dhann wa ma lahum bihi min ilmin. Wa ma di sini ada panjang dua ketukan ma karena ada alif diawali dengan fathah atau alif sebelumnya fathah. Wa ma lahum bihi, mim mati bertemu dengan ba. Cara bacanya samar ya, sama. Kenapa? Ikhfa hakiki. Maaf, bukan ikhfa hakiki tapi ikhfa safawi. Kalau mim mati bertemu dengan ba itu ikhfa safawi. Hurufnya cuma satu, ba saja. Jadi mim mati bertemu dengan ba. Kalau nun mati bertemu dengan ba itu iklab namanya ya. Jadi ikhfa safawi itu hurufnya ada satu. Kalau ikhfa hakiki hurufnya ada 15 begitu. Bihi, hi panjang dua ketukan karena ada tanda berdiri di bawahnya. Wa ma lahum bihi min ilmin. Jadi ikhfa safawi itu dibaca dengung ya. Dibaca dengung, samar didengungkan. Sama dengan ikhfa hakiki. Min ilmin, nun mati bertemu dengan ain. Jelas, terang, tidak boleh disentak, tidak boleh didengungkan. Min ilmin. Min ilmin. Itu salah, sama-sama salah. Yang betul, min ilmin. Seperti itu. Jelas, terang. Nun matinya jelas, ainnya juga jelas. Kita ulang sekali lagi. Wa ma lahum bihi min ilmin yattabi'una. Sini ada tanwin bertemu dengan hamzah. Ini namanya hamzah, bukan alif ya, tapi hamzah. Kenapa? Ada harokatnya, kasroh. Makanya disebut hamzah. Kalau alif itu tidak ada harokatnya. Izhar halki. Kenapa? Min tanwin bertemu dengan hamzah. Jelas, terang, tidak boleh dengung, tidak boleh panjang. Min ilmin ing, itu salah. Yang betul min ilmin yattabi'una, begitu. Non mati bertemu dengan ya. Cara bacanya masuk ke ya disertai dengung dua ketukan. Kenapa? Karena idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu dengung dua ketukan. Idgham masuk, gunnah dengan dengung. Bi gunnah dengan dengung, masuk dengan dengung. Iyattabi'una illa dhann. Oh, panjang dua ketukan, ada waw mati diawali dengan dhammah atau waw mati sebelumnya dhammah, begitu. Iyattabi'una illa dhann. Illa panjang dua ketukan awalnya. Karena bertemu dengan alif lam, maka langsung ke alif lamnya. Karena alif lamnya ini idgham syamsiyah. Kenapa kok idgham syamsiyah? Tandanya tasydid ini. Ada alif lam, terus setelah alif lam itu ada tasydidnya. Makanya illa itu langsung masuk ke dha. Illa, seperti itu. Tidak boleh dibaca illa, tidak boleh. Kenapa? Karena alifnya ada di tengah semuanya. Alif dan alif lam ini ada di tengah. Illa dhann, non tasydid gunnah musyaddadah, berdiri sendiri. Waqaf
Cara bacanya ditahan 2 ketukan. Kita ulang biar cepat lancar. Wa ma lahum bihi min ilmin yattabi'una illa dhann. Kita lanjut. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun. Wallati takhafuna. Wallati alif lam syamsiyah. Kenapa? Ada tanda tasydidnya. Terus la panjang 2 ketukan karena ada tanda berdiri di atasnya lam. Ti juga panjang 2 ketukan karena ada ya mati sebelumnya kasroh atau ya mati diawali dengan kasroh. Wallati panjangnya sama-sama 2 ketukan karena sama-sama mad asli. Wallati takhafuna nushuzahun. Takhafuna. Kha panjang 2 ketukan, ada alif diawali dengan fathah, mad asli. Fu sama juga 2 ketukan karena ada waw mati diawali dengan dhamma. Wallati takhafuna nushuzahunna. Nushu panjang 2 ketukan karena waw mati diawali dengan dhammah atau waw mati sebelumnya dhammah. Nushuzahunna fa'idhuhunna. Non tasydid hunna musyaddadah berdiri sendiri, makanya disebut dengan gunnah musyaddadah, dengung 2 ketukan. Nushuzahunna fa'idhuhun. Fa'idhu zu panjang 2 ketukan. Kenapa? Karena ada waw mati diawali dengan dhammah. Makanya disebut dengan mad asli atau mad tabi'i, panjangnya 2 ketukan. Fa'idhuhun non tasydid gunnah musyaddadah. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun. Wal jaril junubi was sahibi bil jamb. Wal jaril junubi. Wal jaril alif lam qamariyah tandanya sukun. Ja panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah mad asli. Wal jaril junubi alif lam qamariyah, ril junubi alif lam qamariyah tandanya sukun. Ya, tandanya sukun. Kalau alif lam syamsiyah tandanya tasdid. Wal jaril junubi was sahibi. Nah, seperti ini alif lam syamsiyah. Kenapa? Setelah alif lam itu ada tasydidnya. Wasso begitu. Wasso, so panjang 2 ketukan, ada alif diawali dengan fathah. Wal jaril junubi was sahibi bil jamb. Bil jamb alif lam qamariyah tandanya sukun. Jamba ini bacaan ko iklab karena ada nun mati bertemu dengan ba, jadi bil jamb. Jadi nun matinya itu berubah menjadi mim mati mim, atau sifat nunnya berubah menjadi mim diganti dengan mim. Bil jam, jadi mingkem, cara bacanya mingkem, jamb seperti itu. Baknya berubah menjadi bak sukun atau bak mati. Kenapa? Karena di akhir kalimat atau berada di waqaf. Makanya ini berubah menjadi bak mati. Terus berlakulah hukum bacaan qalqalah.
Qalqalah apa kalau ada di akhir? Yaitu qalqalah kubra. Kalau di awal atau di tengah itu namanya qalqalah sughra. Kalau di akhir qalqalah kubra. Oke, kita ulang biar cepat lancar. Wal jaril junubi was sahibi bil jamb. Harus pantulkan qalqalah itu. Dipantulkan ke hurufnya. Terus kita lanjut. Mazamu fiha fadhhab ant. Karena taknya, tak itu sama seperti kaf. Huruf hamas harus ada desisnya atau nafasnya dikit. Kalau sukun. Mazamu fiha, mazamu, ma panjang 2 ketukan, za panjang juga 2 ketukan. Kenapa? Karena sama-sama ada alif diawali dengan fathah, sama-sama bacaan mad asli. Mazamu, mu panjang 2 ketukan juga ada waw mati diawali dengan dhammah. Kenapa? Mad asli juga ya. 2 ketukan. Mazamu fiha, fi panjang juga 2 ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh. Pokoknya kalau ada alif mati diawali dengan fathah, waw mati diawali dengan dhammah, ya mati diawali dengan kasroh, maka itu sama-sama 2 ketukan panjangnya. Karena kenapa? Karena sama-sama bacaan mad asli atau mad tabi'i. Terus madamu fiha, ha juga sama panjang 2 ketukan, alif diawali dengan fathah sama dengan ma, mad asli juga. Madamu fiha fadhhab ant, fadhhab ba mati, hurufnya qalqalah. Qalqalah apa? Qalqalah sughra. Kenapa? Ada di tengah kalimat. Begitu. Madamu fiha fadhhab ant. Nun mati bertemu dengan ta. Cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke huruf ta-nya. Kenapa? Karena ikhfa hakiki. Jadi taknya berubah menjadi sukun, dan kalau sukun maka harus huruf hamznya harus keluar. Sifat hamznya harus keluar. Seperti itu ya. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Madamu fiha fadhhab ant. Kita lanjut. Annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anf. Annan nafsa bin nafsi. Anna non tasydid. Non tasydidnya berdiri sendiri. Harus dibaca dengung 2 ketukan karena gunnah musyaddadah. Annan nafsa, alif lam syamsiyah. Kenapa? Karena setelah alif lam ada tasydid. Begitu. Ada tasydid, makanya disebut dengan asyamsiyah, idgham syamsiyah namanya. Terus non tasydidnya dibaca dengan gunnah musyaddadah. Kenapa? Gunnah musyaddadah. Harus dengung ya. Annan nafsa bin nafsi, ini sama dengan yang di depan ya, alif lam syamsiyah. Nun tasydidnya dengung.
annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini. Wal aina alif lam qamariyah tandanya sukun. Ai sifat lin. Sifat lin itu lentur, tidak boleh disentak, tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh didengungkan. Wal aina salah. Wal aina salah ya. Wal aina itu salah. Yang betul yang mana? Wal aina seperti itu ya. Lentur, lemes. Wal aina seperti itu. Kita ulang. Annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini. Ini sama ya. Alif lam qamariyah, ainnya sama-sama bukan mat tapi sifat lin, lentur, lemes. Kalau ada di akhir kalimat bil aini ini, kalau ada di akhir kalimat maka disebut dengan mat lin. Tapi kalau ada di tengah itu disebut dengan sifat lin. Sifat lin itu lemes, lentur, tidak boleh disentak, tidak boleh dengung, tidak boleh panjang. Oke, kita ulang sekali lagi. Annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa. Alif lam qamariyah tandanya sukun. Anfa nun mati bertemu dengan fa, samar, didengungkan, siap-siap ke huruf fa-nya. Kenapa? Karena ikhfa hakiki. Wal anfa bil auf. Bil auf sama ya, alif lam qamariyah. Terus yang ini non mati bertemu dengan fa itu ikhfa hakiki. Fa-nya karena di akhir kalimat maka sukun, berubah menjadi sukun. Yang awalnya kasroh berubah menjadi sukun atau mati. Begitu. Wal anfa bil auf. Jadi fa-nya jangan dibuang ya. Kita ulang sekali lagi. Annan nafsa bil nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anf. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wa kana Allahu, ka panjang dua ketukan, ada alif mati, ada alif diawali dengan fathah. Allahu lafdzul jalalah panjang dua ketukan, ada idgham syamsiyahnya di sini, ada alif lam tandanya tasydid. Terus ada lam yang kedua ini mat asli. Kenapa? Karena ada tanda berdiri. Allahu itu pasti ada tanda berdiri, panjang dua ketukan, mat asli. Wa kana Allahu bima ta'maluna. Bima panjang dua ketukan, karena ada alif diawali dengan fathah. Bima ta'maluna. Lu panjang dua ketukan karena waw mati diawali dengan dhammah. Terus wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Si panjang dua ketukan, ada ya mati diawali dengan kasroh. Ro-nya di dua ketukan karena mat iwad. Begitu bacaan mat iwad. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Wa tusabbihuhu
Wa tusabbihuhu, hu panjang dua ketukan, waw mati diawali dengan dhammah. Wa tusabbihuhu bukratan, kaf sukun huruf hamas ya, harus ada desisnya, seperti itu. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Tanwin bertemu dengan wawu. Panjang di cara bacanya masuk ke wawu, siap-siap disertai dengan dengung. Masuk ke wawu disertai dengan dengung, dua ketukan, atau masuk ke wawu dengan dengung. Kenapa? Karena bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu panjang dua ketukan karena gunnah, idgham masuk, gunnah dengung. Jadi masuk dengan dengung, masuk ke huruf idgham bi gunnahnya maksudnya. Idgham bi gunnah itu hurufnya ada 4, yanmu, ya, nun, mim, wawu. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Si panjang dua ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh. La ini panjang dua ketukan, bukan dibaca lan tapi dibaca la. Kenapa? Karena mad iwad itu tanwin diikuti dengan alif berada di waqaf, dan juga tanwinnya berubah ketika dibaca, berubah menjadi fathah biasa, makanya disebut dengan mad iwad panjang dua ketukan. Kita ulang sekali lagi. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila wa yahdiyakum siratan mustaqima. Wa yahdiyakum siratan. Di sini ada mim mati bertemu dengan shad. Jadi bacanya jelas, terang ya, tidak boleh disentak, tidak boleh didengungkan. Wa yahdiyakum siratan itu salah, yang betul wa yahdiyakum siratan. Kenapa? Karena izhar safawi. Huruf izhar safawi itu huruf hijaiyah selain ba dan mim. Apabila ada mim mati ya, bukan non mati tapi mim mati. Mim mati bertemu dengan huruf selain ba dan mim, maka disebut dengan izhar safawi. Cara bacanya jelas, tidak boleh dengung. Oke? Karena kalau mim mati bertemu dengan ba dan atau mim itu dibaca dengung. Oke, kita ulang sekali lagi. Wa yahdiyakum siratan mustaqima. Tanwin siratan, ro panjang dua ketukan, ada alif diawali dengan fathah. Siratan mustaqima. Tanwin bertemu dengan mim. Cara bacanya masuk ke mim, masuk ke mim disertai dengung dua ketukan. Kenapa? Karena idgham bi gunnah, sama dengan yang di atasnya. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, ya, non, mim, wawu. Apabila ada tanwin atau non sukun bertemu dengan ya, non, mim, wawu salah satunya, maka disebut dengan cara bacanya masuk ke huruf idgham bi gunnahnya, ya, non, mim, wawu disertai dengung dua ketuk. Masuk ke mim disertai dengung. Siratam mustaqima. Qi panjang dua ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh, mad tabi'i atau mad asli. Ma ini panjang dua ketukan. Kenapa? Karena mad iwad. Mad iwad itu panjangnya dua ketukan, sama seperti mad asli. Oke, kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Wa yahdiyakum siratan mustaqima.
ويهديكم صراطا مستقيما ويهديكم صراطا مستقيما Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Terima kasih saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada yang telah mendukung channel ini. Semoga Allah memberikan yang terbaik dengan rizki yang bermanfaat, barokah, dan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini hatta al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila ada keterangan yang salah maupun penjelasan yang kurang tepat. Tolong dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.